Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan 2000-an dari kelapa parut. Nah, ini namanya bolu kelapa parut ekonomis. Caranya buat gampang, bahan-bahannya pun juga simpel. Seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Oke, terlebih dahulu aku akan siapkan 2 butir telur. Ini aku menggunakan telur yang suhu ruangan. Kemudian juga di sini akan aku tambahkan dengan SP sebanyak setengah sendok teh. Ini untuk SP-nya bisa diganti dengan ovalet maupun TBM. Jadi fungsinya ketiganya itu sama. Nah, kemudian di sini akan aku mixer hingga putih kental dan berjejak, dengan aku tambahkan gula pasir. Nah, untuk gula pasirnya sendiri sebanyak 80 gram. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi. Kurang lebih untuk memixernya antara 3-5 menitan. Nah, kalau sudah putih berjejak seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan bahan kering. Ada 100 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian 10 gram tepung maizena. Lalu juga 1/4 sendok teh baking powder. Ini aku menuangnya dengan cara diayak ya, supaya hasilnya itu nanti bisa lembut. Nah, lalu mixer kembali dengan kecepatan medium aja hingga tercampur rata. Nah, untuk memasukkan tepungnya itu bertahap, jangan sekaligus ya, sedikit demi sedikit dengan cara diayak. Nah, kalau sudah tepungnya masuk, lalu akan aku tambahkan dengan sejumput vanili atau kurang lebih ya 1/4 sendok teh. Kemudian mixer dengan kecepatan medium supaya tepungnya itu tidak berhamburan. Kalau langsung menggunakan kecepatan tinggi nanti tepungnya akan berhamburan. Oke, setelah tercampur rata, masukkan untuk 100 gram kelapa parut. Ini untuk kelapa parutnya, cara memarutnya itu memanjang ya, supaya tekstur daripada kelapa parutnya itu panjang-panjang, dan gunakan kelapa setengah muda, kemudian kerok bagian kulitnya, jadi kelapa parutnya itu putih tanpa ada coklat-coklat. Nah, setelah dimixer dan tercampur rata semua seperti ini, lalu terakhir aku akan masukkan untuk minyak sayur. Nah, di sini untuk penggunaan minyak sayurnya itu sebanyak kurang lebih 60 ml ya. Tuang semua minyak sayurnya, kemudian aduk dengan menggunakan spatula. Nah, kalau kalian ada yang bertanya kok minyaknya bening seperti air. Nah, di sini aku menggunakan minyak kelapa. Jadi memang kalau minyak kelapa itu tampilannya atau warnanya sangat bening mirip dengan air. Jadi bukan air ya, tapi minyak sayur. Oke, setelah semua tercampur rata ke adonan seperti ini, lalu di sini oven sudah harus dipanaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Kemudian siapkan loyang muffin seperti ini yang dialasi dengan menggunakan kertas roti yang digunakan untuk membuat roti kukus itu. Lalu masukkan adonan kurang lebih 1 sendok makan ke dalam cupnya. Nah, kenapa untuk ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu 10 menit supaya panas di dalam ruangan oven itu bisa stabil, sehingga nanti untuk adonan yang dimasukkan itu akan mengembang sempurna. Kalau kurang panas, nantinya adonannya itu akan ngempis ya, jadi tidak bisa mengembang. Oke, nah setelah semuanya dimasukkan ke dalam cup, lalu akan aku taburi dengan kelapa parut kering.
Kalau tidak ada kelapa parut kering, gunakan kelapa parut segar juga nggak apa-apa di atasnya. Ini sebagai garnish aja, menandakan bahwa yang aku buat kali ini yaitu bolu kelapa. Nah, selanjutnya akan aku berikan lagi topping yaitu meses. Ini optional aja ya untuk mesesnya, karena kalau nanti sudah matang itu cenderung mesesnya itu mengering dan jatuh-jatuh. Jadi kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Jadi hanya menggunakan taburan kelapa parut aja juga cukup. Kemudian oven ya selama 30 menit, api atas bawah, suhunya 170 derajat. Ini juga bisa ya menggunakan oven tangkring. Kalau menggunakan oven tangkring lamanya kurang lebih 40-50 menit dengan api sedang. Oke, kita tunggu. Setelah matang kemudian akan aku angkat, lalu dinginkan terlebih dahulu. Seperti ini ya hasilnya. Nah, ini akan aku dinginkan dengan aku tata di cooling rack. Nah, kalau dikasih topping meses itu cenderung jatuh-jatuh ya untuk mesesnya. Jadi aku sarankan nggak usah pakai topping meses ya, karena kan mungkin kan di bawahnya itu kan sudah ada topping dari kelapa parutnya. Jadi kan ada minyak, sehingga saat minyak keluar itu membuat coklatnya itu malah mengering. Jadi aku sarankan skip aja untuk mesesnya. Oke, nah sudah, ini semuanya sudah selesai. Dan kalau mau dijual supaya kemasannya lebih cantik, tinggal dimasukkan aja ke dalam cup mika seperti ini. Nah, untuk resep yang aku bagikan ini menjadi 16 cup ya, dengan ukuran cup kecil. Untuk harga jualnya sendiri bisa dijual kisaran harga 2.000 sampai 3.000 rupiah. Nah, buat kalian yang ingin membuat satu resep, tinggal ditambahkan aja 4 butir telur ya, dan untuk tepungnya juga sesuaikan. Kemudian tempel stiker ya supaya lebih cantik untuk tampilan daripada bolu kelapanya. Nah, seperti ini, cantik banget. Untuk bagian atasnya itu cenderung kering banget ya, karena menggunakan topping daripada kelapa. Renyah, cenderung agak sedikit renyah, tapi bukan yang kers ya. Nah, seperti ini teksturnya. Walau kulit luarnya itu sedikit mengering, tapi di bagian dalamnya tetap lembut. Dan mohon maaf ya, ini nggak tahu PLN kenapa saat membuat video lampunya mati menyala, jadinya berpengaruh ya ke lightingnya. Nah, ini enak banget. Kalian harus mencoba, rasanya ada gurih-gurih dari kelapa dan bagian luarnya itu cenderung sedikit garing gitu ya. Cocok banget ini untuk ide jualan sebagai isian snack box. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk tekstur di bagian dalamnya. Nah, oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara mengolah kelapa parut menjadi bolu kelapa yang sangat istimewa. Walaupun bahan yang digunakan sangat ekonomis. Kalian bisa mencobanya tanpa men-skip salah satu ya, supaya hasilnya bisa sama seperti apa yang aku bikin. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan ya. Ini dari olahan kentang dan mie instan. Cocok banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Namanya kue kentang mangkok. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Kukus 150 gram kentang hingga empuk ya. Dan kalau sudah empuk, selagi masih panas langsung aja dihaluskan. Setelah halus, kemudian akan aku tunggu hingga dingin terlebih dahulu.
Nah, setelah kentangnya dingin seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan tepung terigu sebanyak 150 gram, kemudian 20 gram tepung maizena, lalu tambahkan juga di sini dengan 1 sendok teh garam, 1 butir kuning telur. Kemudian juga di sini akan aku tambahkan 1 sendok makan daun oregano kering. Jika tidak ada boleh di skip ya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Hingga bergerindil ya, berkumpal-kumpal. Kalau sudah, lalu masukkan 80 gram margarin. Kemudian uleni hingga bisa dipulung untuk adonannya. Nah, di sini aku akan mengulenya dengan menggunakan tangannya secara manual supaya lebih cepat aja untuk menjadi tercampur dan bisa dipulung. Di sini juga harus dikira-kira ya, seandainya tepungnya itu kurang atau masih agak sedikit kelembekan, bisa ditaburi dengan tepung terigu. Tapi jangan terlalu banyak, jadi dikira-kira aja hingga bisa dipulung. Oke, dan ini sudah. Selanjutnya aku akan siapkan untuk cetakannya. Jadi aku menggunakan cetakan muffin yang diolesi dengan margarin tipis-tipis aja. Lalu ambil adonan kurang lebih dengan berat 40 gram. Kemudian bikin cekungan ya di bagian tengahnya seperti ini. Nah, lakukan ke semuanya ya. Jadi karena aku di sini membuatnya hanya 150 gram untuk takaran kentang dan tepungnya, jadi hanya menjadi 8 ya, 8 cup kue mangkok kentang. Jadi kalau mau membuat yang lebih banyak, tentunya untuk takaran bisa ditambah ya. Nah, kalau sudah semuanya dibikin cekungan di bagian tengahnya. Nah, di sini karena akan aku oven, jadi jangan lupa untuk ovennya 10 menit sebelum adonan masuk sudah harus dipanaskan ya. Nah, kemudian tusuk-tusuk ya di bagian permukaannya dengan menggunakan sendok garpu seperti ini supaya nanti tidak bergelembung di bagian tengahnya. Lalu oven selama 20 menit, pengovenan pertama, api atas bawah suhunya 180 derajat Celcius. Oke, sekarang aku akan siapkan bahan untuk topping. Jadi aku akan membuat topping dari mie instan, mie goreng ya, 1 bungkus. Seperti ini. Masak hingga minyak itu menjadi matang atau empuk. Kalau sudah, kemudian pindahkan ke dalam wadah, ditiriskan terlebih dahulu ya untuk airnya. Nah, lalu tambahkan dengan bumbu-bumbu mie instan yang lainnya. Jadi ini praktis banget ya untuk membuat snack ini. Nah, nanti kalau sudah bumbu mie instannya sudah masuk, lalu aduk hingga tercampur dan biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Baru kalau sudah dingin akan aku tambahkan dengan 1 butir telur. Jika telurnya sudah dimasukkan seperti ini, kemudian campur hingga merata, lalu sisihkan terlebih dahulu. Kita akan lihat untuk ovennya, apakah bahan mangkoknya atau kentang mangkoknya sudah sedikit mengering. Nah, ini sudah sedikit mengering ya untuk permukaannya. Kemudian masukkan topping ke dalam cekungan, kurang lebih setengah sendok makan atau 1 sendok makan juga boleh. Bebas aja ya, karena ini kan adonannya tidak mengembang, jadi tidak akan rawan luber. Nah, kalau sudah minyak masuk, kemudian akan aku berikan tambahan dengan topping
cabai merah seperti ini supaya tidak pucat aja untuk warnanya. Kemudian akan aku oven kembali. Ini untuk pengovenan yang kedua ya. Jadi oven selama 20 menit lagi dengan suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah. Oke, setelah mengering dan matang, kemudian dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin baru aku keluarkan dari cetakannya ya, sangat gampang kalau sudah dingin seperti ini. Resep ini sangat unik dan juga bahannya gampang, simple. Ini cocok ya sebagai isian snack box. Tentunya mungkin belum banyak yang jual ya, atau mungkin belum ada yang membuat variasi snack dari kentang menjadi kentang mangkuk isi mie instan ya. Nah, ini untuk ketahanannya di suhu ruangan karena ada adonan basah mie-nya ya, jadi maksimal hanya bisa bertahan 2 hari aja di suhu ruangan. Untuk teksturnya sendiri di bagian kulitnya atau di bagian mangkoknya itu tidak terlalu kering, jadi hanya agak-agak kering aja ya, karena kan terbuat dari kentang, otomatis ini lembut banget untuk teksturnya. Nah, ini juga tidak rapuh, jadi cocok banget sebagai isian snack box. Untuk pemanis boleh ya dimasukkan ke dalam cup mika seperti ini. Harga jualnya sendiri ini bisa kalian jual dengan harga 2.000 sampai 3.000 rupiah aja. Jadi tentukan untuk harga jualnya dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, untuk rasanya sendiri ini sangat unik ya, karena ada kombinasi dari kentang yang gurih dan juga rasa mie instan yang khas. Jadi ini cocok banget sebagai ide jualan atau mungkin untuk snack keluarga. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah kentang dan mie instan ala aku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin mencoba membuat untuk menu keluarga maupun ide jualan. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan dari tape singkong ya, dengan menggunakan alat yang sederhana tanpa mixer, namanya bolu tape. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Kocok untuk 2 butir telur. Ini aku menggunakan telur yang suhu ruangan. Akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk ya, dan juga gula halus. Nah, ini untuk gula halusnya dari gula pasir yang aku blender. Kemudian setelah itu kocok lepas dan tambahkan 60 gram gula halus. Ini karena gula halusku itu banyak ya, jadi aku menggunakan gula halus. Kalian boleh menggunakan gula pasir biasa. Kocok lepas aja hingga tercampur rata. Kalau sudah, kemudian masukkan 200 gram tape singkong yang sudah dihaluskan ya, dengan dibecek-becek aja menggunakan sendok garpu, tapi sebelumnya dibuang terlebih dahulu untuk sumbu di bagian tengahnya. Kemudian aduk menjadi rata atau hingga tercampur rata seperti ini. Setelah itu akan aku tambahkan dengan tepung terigu sebanyak 150 gram ya. Aku menggunakan tepung terigu yang pro sedang dan ditambahkan setengah sendok makan baking powder. Ini aku saring supaya nanti hasil bolu tapenya itu lembut. Kemudian setelah itu aduk hingga tercampur rata kembali. Lalu juga di sini akan aku tambahkan 2 sendok makan
susu kental manis atau biasa yang disebut dengan SKM. Aduk terus hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 80 ml minyak sayur. Lalu di sini aduk balik kembali. Supaya lebih mudah, di sini akan aku aduk balik dengan menggunakan spatula. Dan tadi hampir kelupaan ya, belum aku tambahkan dengan garam. Jadi ini garamnya aku tambahkan terakhir sebanyak setengah sendok teh aja. Nah, kemudian aduk balik dengan menggunakan spatula hingga minyak dan adonan itu bisa tercampur sempurna. Nah, di sini juga untuk oven sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk supaya oven itu panasnya bisa sempurna ya. Jadi merata. Oke. Selanjutnya di sini aku siapkan loyang berukuran 9 x 13 cm yang sudah aku alasi dengan kertas panggang. Kalau kalian tidak ada kertas panggang, boleh dioles dengan menggunakan margarin dan ditabur tepung tipis-tipis. Selanjutnya masukkan adonan kurang lebih 3 sendok makan. Setelah itu ratakan di bagian permukaannya dan hentak-hentakkan. Selanjutnya di bagian permukaannya aku taburi dengan menggunakan keju parut. Nah, ini untuk takaran kejunya secukupnya saja. Ini tadi kurang lebih aku menggunakan 20 graman ya. Oke, setelah semuanya ditaburi dengan keju merata. Ini untuk toppingnya bebas ya, boleh menggunakan keju ataupun kismis atau juga boleh almond atau kacang almond. Selanjutnya akan aku oven selama 40 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Penggunaan apinya api atas dan bawah. Seperti ini setelah matang tampilannya ya. Kemudian di sini akan aku biarkan hingga dingin terlebih dahulu supaya nanti bisa mudah mengeluarkan dari loyangnya. Nah, seperti ini ya, ini sudah dingin. Cantik banget ya. Ini bisa aja dijual utuh seperti ini ya, dimasukkan ke dalam mika yang ukurannya sama. Nah, di sini aku karena untuk isian snack box ya, jadi aku potong menjadi 2 seperti ini. Ini juga bisa sebenarnya dipotong menjadi 4, tapi aku ingin tampilannya yang agak besaran sedikit, jadi dimasukkan ke dalam mika yang agak besar ya. Dan untuk memasukkan ke dalam mikanya, pastikan bolunya ini sudah benar-benar dingin supaya tidak berembun nanti di bagian dalamnya, sehingga bolunya itu bisa awet, tidak gampang berjamur ataupun basi. Nah, untuk bolu tape ini di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3 hari aja, karena ini dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet, jadinya hanya maksimal 3 hari. Untuk harga jualnya sendiri, per potong ini bisa dihargai kisaran antara 5.000 sampai 6.000 rupiah karena ukurannya besar. Kalau kalian mau dibagi 4, itu bisa dihargai dengan 2.000 rupiah sampai 3.000. Jadi nanti sesuaikan aja sesuai dengan pesanan customer tentunya. Supaya lebih cantik, kalian juga bisa ditempel dengan logo toko kalian, stiker seperti ini.
Oke, dan seperti ini ya untuk hasil akhirnya, sangat cantik dan juga menarik. Kalian wajib untuk mencobanya. Ini untuk hantaran juga bisa, untuk snack teman minum kopi ataupun teh bersama keluarga juga cocok banget, apalagi di saat musim hujan seperti ini. Nah, ini aku coba satu ya. Dan rasanya itu sangat lembut, walaupun kita hanya menggunakan baking powder aja. Biasanya ditambahkan dengan baking soda ya, tapi karena kebetulan baking sodaku habis, jadi ini hanya menggunakan baking powder aja. Rasanya garing di bagian permukaannya dan lembut di bagian dalamnya. Kalian wajib untuk mencobanya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resep kali ini, ide jualan sebagai isian snack box dari bahan tape singkong. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin dijadikan sebagai ide jualan. Semoga jualannya bisa laris manis, amin. Demikian tadi, terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.